Mobil Foxy ini kebetulan yang paling lebar nih. Bener Kayak sih, gini itu ya. bener sih, itu gue sepakat banget karena mobil ini ya gede, tapi kacanya gede-gede dan banyak Bener, gitu. bener. Ini CVT, anyway, Bener. transmisinya nggak bisa digentak-gentak, jadi emang Gak bisa smooth langsung aja. brut. Iya bener, Iya, smooth gitu. aja gitu. Smooth dia. Kalau lo gede di transport, ya jajan lo kurangin lah gitu ya. Halo Sobat Seva, welcome back di Roadcast On Air On Road. Udah lama nih ya kita nggak bersua ya. Ini udah episode ke berapa belas nih ya, udah banyak lah, nanti kita akan kasih lihat di judulnya lah ini episode berapa. Yang jelas hari ini gue excited banget karena gue akan ngobrol sama, ya wajahnya nggak akan asing lah. Pasti lo udah sering lihat di channelnya Seva. Ada juga, pokoknya partner gue di Seva, dan dia hari-hari tuh bawa mobil dari Karawaci ke Sudirman. Gitu. Nah, kita mau nanya-nanya nih, gimana suka dukanya, terus gimana cara alokasi budgetnya. Dan ini anyway mobilnya beliau ya, yang lagi kita pakai. Dan akan gue jemput sebentar lagi. Dia habis ngopi-ngopi, jadi mau kita jemput dulu. Ini dia. Erik! Gokil! Halo bro. Halo. Sehat ya? Sehat. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Erik, naik mobilnya Erik. Tuh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih. By the way, ini mobil lo pakai setiap hari ya? Gue pakai selang-seling. Selang-seling, oke. Genap, ganjil. Oh, ganjil Iya. genap, ganjil genap. Lo ganti-gantian. Iya. Kayak ini bro, biar enak nih bro. Oke. Gitu. Berarti 2-3 kali. 2-3 kali seminggu lah ya. Oke. Anyway, ini adalah Toyota Foxy tahun 2020. 2020. Iya. Oke, berarti mobil usianya udah 5 tahun ya. Iya, benar. Experience lu nih selama pakai mobil ini ngantor hampir Iya. setiap hari lah ya, karena ada selang-selingnya hampir setiap hari. Hmm. Itu gimana rasanya naik Foxy ini? Jujur sebenarnya ini mobil yang bener-bener buat maximize comfort sih sebenarnya. Jadi buat yang suka ngebut-ngebut itu Nggak cocok. Bener, nggak cocok. Jadi kayak contoh hari ini nih kita Ah. sampai jam 7 kan tadi. Yoi, Ya gue harus lebih pagi lagi bangunnya. Gak bisa soalnya dipakai ngebut gak enak. bener, gitu. bener. Karena emang bukan peruntukannya aja kan. Bener, bener. Nah, lu kan ngantor kan tiap hari sendiri kan. Maksud gue di rumah lu nyetir sendiri gitu. Bener, iya. Lu nggak pakai driver atau bahkan lu nggak nebengin temen apa segala Iya. macam gitu. Heeh. Nah, dengan mobil segede gini, ini kan lumayan gede nih, Rik. Iya. Gitu. Itu lu agak kesusahan gak sih? Sebenarnya udah biasa kali ya. Soalnya kan gue selang-seling sama Fortuner juga. Ah, iya, satu lagi gede juga. Iya. Jadi sebenarnya kita karena gue sekeluarga itu berenam, Ah, jadi ya memang mobilnya emang buat bisa dipakai buat berenam. mengakomodir semua Betul. anggota keluarga. Jadi ya udah biasa. udah biasa Iya, sih udah ya. biasa jadinya. Bener. Tapi kalau pakai ini berenam berarti jangan pakai driver ya. Iya. Karena kalau ada driver jadi nggak muat kan. Iya, jadi nggak mobilnya muat, jadi nggak gitu. muat. Iya. Jadi mobil Foxy ini selain gue bawa, ini biasa untuk antar jemput bandara. Paling cocok. Oh iya benar. Gitu. Karena buat bawa koper banyak, Bener. koper-koper gede, ini pas nih ya. Iya, pas banget. Lo isi bensin deh berapa Iya. biasanya seminggu buat mobil ini? Biasa kan seminggu ya sekali. Seminggu sekali. Terus sekali ngisi biasa gue kalau tinggal satu kotak ya. Oh, tinggal satu bar Di terakhir. fullin banget itu berapa? 400. Oh iya? Iya. Asik juga ya. Lumayan kan? Lumayan. Tapi seminggu juga belum tentu habis kan Belum bensinnya tentu kan? habis. Belum tentu habis. Berarti lu bisa isi bensin kayak 2 minggu sekali Iya. gitu ya? Iya. I see. Seru sih mobil ini. Tapi ini termasuk mobil yang sering lu pakai nggak kalau weekend? Apa buat Sering kerja sih, aja? Sering gue pakai sih. Sering gue pakai kalau weekend juga. Hmm. Soalnya emang kebetulan gue orang yang suka apa namanya sesedikit mungkin blind spot gue. Dan Oh. mobil Foxy ini kebetulan yang paling lebar nih. Bener sih, Kayak gini itu ya. bener sih, itu gue sepakat banget karena mobil ini ya gede, tapi kacanya gede-gede dan banyak Bener. gitu. Bener. Sama lu ngelihatnya jadi gampang aja, nggak yang aduh ini takut kena nggak ya gitu. Bener, apalagi kalau dipakai malam-malam tuh enak Ah. banget. Gue biasa buka ini semua kan jadi kayak Jadi terang ya. kalau ke Jakarta malam, City Sudirman, light gitu, oh, cakep. Itu cakep bener. Apalagi kalau ke Sudirman juga. bukan karena kerja. itu dia, itu dia tuh. itu dia serunya. Itu dia serunya. Itu dia serunya. Karena kalau kerja ya seru juga. Ya, Itu seru juga. Cuman kalau nggak kerja lebih seru Lebih seru lagi. Anyway, rumah lu kan lumayan nih dari Lumayan kantor kan. ya.
Kantor kita di Sudirman, 30-an kilometer. 30 something kilometer. Betul. Rumah lu ke arah Tangerang sana gitu Betul, lah ya. betul. Ke sana. Which mungkin to be exactly di Karawaci. Iya. Kalau sobat Seva tahu ya, bayangin tuh tiap hari Erik dari Karawaci ke Sudirman. Ya mungkin banyak yang lebih jauh juga. Cuman ya, lu ya itu yang kita jalani gitu ya. Iya, Gue dari betul. Depok ke Sudirman, Erik dari Karawaci ke Sudirman. Nah Kayak itu gitu tuh, iya bener, ketemu di tengah gitu, ketemu iya, di tengah. tengah. Nah itu lu biasanya gimana, Rik? Challenge-nya pakai mobil setiap hari dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor kayak gitu. Challenge di ya paling macet-macet kayak gitu-gitu. Oh iya, pastilah ya. Pastilah. Kalau untuk pilihan mobilnya gimana? Pilihan mobilnya, apakah mobil ini ya udah gue pakai yang ada di rumah aja deh, atau memang nggak, gue memang pengen mobil ini nih dari dulu gitu? Sebenarnya plus minus sih mobil Foxy ini. Gue Oke. suka nyaman sih gue pakai ini. Cuman ya karena kalau harus ngebut agak repot. Benar. kayak gitu. Karena ini tadi ya born to be comfort ya. Iya, lebih ke comfort. Dan ini CVT anyway, Nah. transmisinya nggak bisa digentak-gentak, jadi emang Nggak bisa smooth langsung aja. jut. Iya bener, Iya, smooth gitu. aja gitu. Smooth, iya. Nah terus kalau misalkan nih, lo kan kalau dihitung-hitung kan sebenarnya transport cost lu kan lumayan nih, Iya. ya kan? Tol mungkin lo anggaplah 20.000 sekali jalan gitu. Pulang pergi dikali 40 ribuan. Mhm. Terus sama BBM segala macam gitu. Nah itu lu biasanya setiap habis gajian itu lo pos-posin nggak? Ini buat isi tol dulu, ini buat anggaran bensin, budget bensin. Nah udah sisanya buat daily gitu atau gimana? Gue sih lebih ke ya gue juga lumayan perhatiin itunya ya. Cuman gue bukan orang yang gue lumayan aware sama gue punya spending lah. Gua Oke. agak ini ya lumayan frugal sih. Oke. Jadi rata-rata memang keluar buat itu gitu. Oh. Selain buat makan ya. Makanya itu pun gue bawa bekal kan. Iya. Gue bawa bekal, gue nggak pernah beli kopi di tempat mahal gitu. Iya. Jadi kopi sasetan tiap hari juga. Keren Jadi ya, kopi Erik, sasetan. keren ya. Kopi sasetan. Keren ya, Erik. gitu kan. Jadi ya gue memang gedenya di transportasi. Oke. Gitu. Yang lainnya gue sebisa mungkin kalau nggak harus keluar, bahkan weekend juga kalau nggak harus keluar ya gue nggak keluar gitu. Tuh, Sobat Eva, kalau misalkan lo commuting tiap hari naik mobil gitu ya, bensin, tol segala macem, itu lo bisa siasati dengan ya lo bekal aja dari rumah. Bener, gitu kan, jadi bener. hemat. Terus ngopi ya mungkin gak usah di kopi-kopi fancy gitu Iya, kan, lo bener. bisa pakai kopi yang diseduh sendiri Iya, gitu bener. kan, mau sasetan atau lo beli beans segala macem tuh, Hmm. ternyata impact-nya jauh lebih hemat ya. Iya. Jauh lebih Kerasa nggak lama-lama ketumpuk. Jadi anggaplah beli kopi sehari 25.000, 20.000 sekali iya. beli gitu. Lo ngopi pagi sama sore, itu kan udah 50.000 kan. Iya, Jadi iya, itu kerasa. lumayan. Kerasa. Itu belum makan siang, Hmm. belum ngemil-ngemil jajan sore segala macam. Jadi emang cara menyiasatinya Kayak itu gitu. kayak gitu tuh. Gue siapin makan malam di rumah. Mhm. Jadi besok paginya gue tinggal bawa, ntar microwave di kantor. Oke, gitu. oke. Unless lu mau mengorbankan kenyamanan, kayak misalkan nggak apa-apa gue naik KRL aja, tapi yang penting gue bisa jajan enak, Bener. ya itu terserah gitu kan. Bener. Tapi Tinggal lu main ini tinggal lu, gimana nih? iya, tinggal lu aturnya gimana nih Mana yang lu mau komposisinya optimasi kayak gitu. gitu. Iya benar. Seru sih. Nah tadi, Tapi kalau gua karena transportasi umum itu agak susah dari tempat gua. oh iya sih. Jadi ya mau nggak mau gue juga lebih mending bawa sendiri juga kan. Dengan Udah. konsekuensi Dengan konsekuensi kayak gitu. Jadi gua harus pintar-pintar alokasi. jadi duit hemat. gua gitu. Bener. Ada yang harus gua tahan di tempat lain kayak gitu. Karena spending di sini udah lumayan gede nih, Rik. Iya Ya. benar. Kalau untuk fitur Toyota Foxy yang menurut lu kayak, oh gila ini ngebantu banget sih. Itu ada nggak? Oh, ini mungkin jarang ya orang utilize. Hah? Karena lumayan annoying juga, tapi kalau di kanan itu kan ada yang sensor apa sih? Corner sensor itu? Sensor Yang di sini ya? buat- ya. Oke. Nah, itu gue selalu pakai kalau misalkan mau parkir. Oke. Apalagi kalau naikin ke bagasi, gue selalu pakai. Oh ya? Iya. Oh. Biar aware aja sih, nggak tahu Ini buat penting gue sih. itu lumayan membantu. Ini penting karena mobilnya gede, Mm-mm. boxy gede gitu ya. Somehow mungkin pojok belakang kiri itu agak susah kelihatan tuh dari sisi driver ya. Bener. Jadi makanya ini penting nih. Nih kalau Toyota namanya ini sonar. Sonar. Dia selalu bilangnya sonar tuh, bukan sensor. Jadi Ya, iya. sonarnya ada 6. Sebenarnya ada 6. Pojok kanan 1, pojok kiri 1, di belakang 2, pojok kanan belakang 1, pojok kiri belakang 1. Nah, tapi kalau kayak macet-macet kayak gini Matiin karena berisik. karena berisik. Karena gitu. kalau motor nyelip-nyelip bunyi. nah, kayak gitu tuh ada motor kan. Nah, Nah, bener. kayak gitu. Terus selain itu ada lagi nggak? Kayak sunroof nih ngebantu nggak sih menurut lo nih?
penting nggak? Gue sih sunroof lumayan penting ya kalau malam-malam, soalnya gue gak suka terlalu gelap juga. Ini kan lumayan gelap nih. Iya sih. Jadi kayak gitu. Oh, soalnya dalamnya hitam juga, Erik ya? Iya. Interiornya full black gitu kan. Terus juga gue mungkin ini kecil sih, cuman ada ininya nih, apa sih namanya? Oh, ini kayak apa? Kray. Iya. Ada curtainnya gini ya? Benar, ada curtainnya itu yang di samping kiri kanan itu lumayan sih. Buat nggak silau ya? Buat nggak silau. Bener sih. Oke Sobat Seva, berarti kalau misalkan bisa kita simpulkan nih ya obrolan kita hari ini, apakah worth it untuk bawa mobil ke kantor setiap hari? Jawabannya? Tergantung. Depends on. Jangan sampai lu bawa mobil gara-gara cuma pengen gaya-gayaan doang. Kalau Erik karena kan emang tadi nggak ada kendaraan umum dan lain sebagainya gitu kan, efektivitas waktu, tenaga juga. Gitu. Jadi memang Erik nih emang bener-bener kebutuhan ya. Bener. Untuk bawa mobil ke kantor. Sebenarnya kalau bisa irit pasti. Kalau mau lebih hemat lagi, mendingan ada yang bisa lebih hemat, dan lo ambil opsi yang lebih hemat pasti. Ya. Karena Erik nih frugal living parah orangnya. Iya, benar. Gitu. Nah, terus cara ngatur budgetnya gimana? Misalkan emang harus nih bawa mobil ke kantor. Cara ngatur budgetnya gimana? Ya kayak yang tadi Erik bilang. Kalau lo gede di transport, ya jajan lo kurangin lah gitu ya. Jajan lo kurangin lah. Atau kalau mau jajan lebih banyak, ya mungkin lo bisa sacrifice di mana area lain lagi. Iya, area lain lagi. Lo bisa sacrifice si kenyamanan lo gitu ya. Mungkin lo bisa naik transportasi umum supaya lo bisa saving untuk jajan lo bisa lebih banyak. Iya, benar. Gitu. Poinnya tinggal lo atur aja nih instrumennya gimana maunya. Jangan disikat semua, Rik ya. Benar. Kalau disikat semua selesai sudah. Anyway, Rik, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di Roadcast nih ya. Sama-sama dong. Sobat Seva pasti nanti akan banyak menemukan mukanya Erik di konten-konten Seva yang lain. Gitu ya. Jangan lupa cek konten-konten kita yang lain di Seva by Astra, YouTube Seva by Astra, dan juga sosial media kita di @Seva by Astra. Jangan lupa subscribe juga, like, comment, share ini ke teman-teman lo. Subscribe juga YouTube Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Kalau lo pasti penasaran spesifikasi si Foxy ini detailnya kayak gimana sih, nah lo bisa cek tuh di seva.id. Karena di situ kita kasih spek lengkapnya, harganya, terus secara finansial juga kita kasih lengkap. Lo misalkan mau gue bayar mau tenor 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, itu hitung-hitungannya jelas. Hitungannya jelas tuh, ada loan kalkulatornya juga. Erik udah paham banget nih soal Seva nih. Jadi memang buat Sobat Seva, anyway gue mau kasih note juga, yang di Seva itu Foxy-nya udah yang terbaru, Rik ya? Iya, yang terbaru. Udah generasi terbaru setelah yang ini. Gitu. Jadi memang kalau yang ini udah gak keluar lagi nih. Sayangnya. Gitu. Tapi sekarang udah ada yang baru, cek di Seva, cek mobil lainnya juga, bisa lo compare. Bisa hitung-hitungannya jelas dan ada instant approval juga. Pokoknya segampang itulah di Seva. Segampang itulah kalau misalkan mau cari-cari mobil di Seva. Gitu. Kalau gitu, gua Raffi, gua Erik. See you on the next video. Jangan lupa nonton Roadcast, hit the road with Roadcast. Bye.